Assalamualaikum Patarniti. Jangan lupa like dan subscribe channel Nagari Kito YPTC Media. Wassalam. Assalamualaikum Patarniti. Semoga dimanapun berada selalu sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa dari Menara Klinik Dr. Marlina di Jalan Sukakarya Panam, kita on air live on YPTC. Jadi silakan bagi yang ingin bagabuang jolif YPTC lalu pulau kita indah talking itu namanya talking Sanjo. Dan jangan lupa secangkia kretek jos sabatang kopi. Bismillah. Jadi yang sudah melaksanakan sholat asar, silakan. Dan lagi on Facebooknya, silakan bagabuang jo. YPTC Live. Oh, aduh, dusana kita, adinda kita, Indra Purnama Jaya Pakia Marajo. Super. Klik. Terima kasih adinda, semoga lancar urusannya dan semakin sukses. Indra Purnama Jaya salah satu anak nagari yang entrepreneurs di Kota Duri dan tergolong sebagai anak muda yang sangat pekerja keras, giat, dan insya Allah lumayan memberi syafaat pulau kepada dusana-dusana dan ganti-ganti di kampung di Tanah Duri. Jadi mudah-mudahan lancar terus Pakia Marajo. Jadi soreko sambil menikmati menjalang Mogari agak 30 menit kita chit-chat ya. Mungkin topik kita pada soreko tentang puncak Tabek. Jadi bagi anak join ya silakan ya diketikkan di mana posisi berada supaya disapu-sapu kepada dusana kita dan mereka tahu. Insya Allah kita sampaikan salam kepada dusana kita. Jadi kalau kini ko petang di hari Minggu, alhamdulillah Bapak Gubernur atau Gubernur Sumatera Barat, Bapak Ustadz Mahyeldi hadir jo tim beliau ke puncak Tabek yang berlokasi di Jorong Titih. Tabeknya tuh melewati Bukiata. Jadi mudah-mudahan puncak Tabek yang digadang-gadang untuk persiapan menjadi destinasi wisata di Padang Taro, mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan dari kelompok sadar wisata Sabainan Alui bisa menjadikan nanti sebuah destinasi yang sangat dinikmati nanti oleh pengunjung tempat tersebut. Dan utamanya tentu kepada perantau Titih ya sangat alhamdulillah terima kasih Allah mensupport jorongnya untuk maju dengan menggerakkan sumber daya wisata yang ada di Jorong Titih, dan mudah-mudahan jorong-jorong berikut bentuk pulau. Jadi sore itu kita review yang namanya tentang pariwisata. Jadi kalau itulah berjalan di Titih, mudah-mudahan lah dengan bertambah pulau resort-resort yang tagak di teh, lama masuk pulau listrik, air bisa dialirkan, apalagi dari Yayasan Kuarsa Bukit Tinggi, ada bersiap pulau akan membangunkan musala ketek di Tampek tersebut. Nah itu kan sebuah berkat kerja keras. Segala sesuatu dalam hidup tanpa kita lakukan dengan maksimal ikhtiar ya hanya teori. Kalau teori yang kita banyakkan dalam hidup tanpa ada praktek ya insya Allah tidak jadi. Tapi insya Allah nampaknya yang pengurus-pengurus daripada kelompok Darwis Sabainan Aliko lah istilahnya orang lah balik-balik parang. Jadi mental lah teruji di lapangan. Walaupun beliau seorang Sri Kandi Bundo Kanduang, tapi tidak menyerah. Dan kami sebagai YPTC tentu bangga memiliki beliau Ibu Hanum ya, karena beliau dengan gigih terus memperjuangkan untuk puncak Tabek tetap eksis dan kemudian dikenal dan menjadi pusat wisata Nagari Padang Taro.
Ya sebenarnya di puncak data pun bentuk itu potensi yang bisa digarap pulau. Kalau mungkin orang-orang yang punya tanah ulayat, semua bersinergi bentuk di titih. Jadi tidak mansur, main surang-surang. Akhirnya kualitas jalan kateh tatutik dilalang, jalan ketek. Jadi kurang dimaksimalkan. Nah, puncak data itu juga sebuah tempat yang eksotis dan excited, kece orang bule gitu. Tempat yang bana-bana indah. Apalagi kalau pada saat di situ tuh ada Desiwati sedang menonton. Assalamualaikum Desi, terima kasih yang hadir. Jadi bisa gitu. Nah, selama kita mau saling menurunkan ego dan untuk semua saling duduk memusyawarahkan dan bekerja sama. Tapi kalau ego yang dikatakan aden-kaden, tidak main zaman kini lah. Zaman kini itu zaman kebersamaan, zaman milenial, di mana orang berkembang dengan baik. Nah, kita masih merontak-rontaknya di situ. Nah, jadi bentuk puncak data pun cobalah dirembukan dengan pemuka-pemuka adat, nenek mama, wali jorong, tokoh-tokoh masyarakat Bukit Api. Dibuatlah yang rancak sistematisnya. Karena kalau puncak datanya tinggal mendatangkan hasil. Nah, kalau puncak tabeknya masih dalam progres. Nah, progresnya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa rancak. Karena apapun kita kepai pada saat musim libur tentu Bukit Tinggi Lapade, Ikola macet. Nah, dengan adanya puncak tabek sebagai pemintas sarana, disitulah ada sampai kolam, disitulah ada untuk penginapan sebuah resort-resort yang cantik. Nah, kemudian disitulah ada sampai outbound. Nah, tentu orang akan mencari ya yang namanya one stop tourism. Di mana satu tempat itu di sebuah resort itulah komplit, ada kedai kopi, ada rumah makan, ada yang lain-lainnya. Ada Tazarman Sanur, terima kasih udah. Ada Putra Sikumbang. Mama Tazarman Sanur, moga sehat selalu. Kepal, mantap. Jadi mudah-mudahan sinergi di kampung kita tuh masih makin rancak. Sesuatu yang kita gerakkan hanya dengan egoistis, ya akan lumpuh dengan sendirinya. Pakai cek pepatah orang Jawa, buah nala busuk tidak perlu dipetik, ia akan jatuh dengan sendirinya. Nah, jadi kini kok potensi-potensi itu sangat gadang dan sangat besar harapan untuk bisa digarap di kampung kita. Nah, kini tinggal kita namun tidak bayo-yo. Namanya terjadi perbedaan itu biasa. Yang luar biasa ketika kita tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Dan selalu mengatasnamakan kebenaran aku, kebenaran Aden. Itu tidak bersobok lah. Zaman kini kok tidak main bentuk itu lah. Zaman kini kok di mana anak milenialnya berpikir lebih taktis, efisien dan efektif. Desiwati, Assalamualaikum, salam dari Rumbai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali untuk anak kita di Rumbai. Nah, mungkin kita sempat mereview rumah saji yang ada di Rumbai, tapetnya di Kampung Bukit. Insya Allah dulu YPTC lah ikut untuk melakukan penggalian dana untuk renovasi rumah saji Al-Huda yang ada di situ. Nah, mudah-mudahan suatu saat Anda bisa ada waktu untuk mereview Masjid Al-Huda. Karena itu dominannya orang Padang Tarok di Kampung Bukit, kalau rantau di Pakanbaru. Tapi kini ala bergeser di Pakanbaru kok ala berkembang ke arah Panam, Harapan Raya, ya. Jadi mudah-mudahan di Panam kok sendiri kini itu ala lumayan banyak, ya, anak kita yang pindah dari Rumbai. Jadi dengan setelah didatangi dan dikunjungi oleh Bapak Gubernur dengan jajaran beliau, kemudian duduk tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ada wali nagari, ada wali jorong, ada nenek mama. Nah, itu sebuah kekompakan yang nilainya itu sangat luar biasa. Nah, itulah yang mesti terus kita gedor, itulah yang mesti terus kita himbaukan, kebersamaan, musyawarah mufakat. Nah, itulah yang mesti terus kita gaungkan kepada masyarakat kita dimanapun berada, apalagi tamunya di kampung. Karena wali nagari itu presiden nagari.
gubernurnya wali jorong. Nah, tinggal kini kita merangkai satu kesatuan, bisa saling berkoneksi, bisa saling berafiliasi untuk tujuan kemajuan. Kalau cerita Aden zaman kini lebih, nggak namuah lain. Jadi nang kita ketengahkan kini, kampung itu kembali maju. Karena negara kita tuh sangat komplit, punya sumber daya alam berupa sungai, berupa bukit, berupa persawahan. Nah, itu luar biasa yang bisa kita garap kalau kita namuah. Kuncinya kan namuah. Ya kalau hanya cime aja kan tidak ada namuah ada. Hari kini kau nggak cime aja tiawa ditawarnya. Zaman kini kok istilahnya ya anjang menggonggong kafilah berlalu. Itu hanya bagi yang punya semangat jiwa sosial, yang punya semangat untuk mau berbuat sesuatu. Tinggi mana ilmu kalau hanya untuk kepentingan pribadi jo anak awak saja ya segitulah ilmunya baru. Secara edukasi dunianya mungkin paten S1, S2, S3, tapi secara adab dan akhlak belum tentu lah. Karena biar ilmu manusia itu ada namanya ilmu adab, ilmu akhlak. Jadi mudah-mudahan dengan patang itu adalah suatu kehormatan untuk kelompok Darwis Sabainan Alui dan Jorong Titi, ya, dengan didatangin oleh gubernur, disambut dengan sesederhana itu. Karena kita tidak perlu pada saat mereka datang tuh gagap gempita, harus siap makan iko, tidak perlu. Yang penting nanti dengan kunjungan mereka itu berimpact kepada kemajuan lokasi tersebut. Dan mudah-mudahan apa yang dikerajokan oleh tim Pak Darwis Sabainan Alui, nah kebetulan Penianum sebagai humas dan beliau sebagai korwil ya PTC. Nah tentu kita dengan sangat bangga masih ada yang namuah menggerakkan hati untuk itu. Kalau lah mati hati sadonya di kampung itu tidak ada gitu. Tidak ada pergerakan, tidak ada kemajuan, dan pasti kita stuck. Ketika stuck, apa yang terjadi? Nah, banyak hal-hal negatif yang terjadi. Jadi di sore hari itu kita begitu semangat mencari menggebu-gebu di kampung, ya, dengan adanya lah dua destinasi wisata, ya, kalau kita sebut itu The Hidden Paradise in Padang Taro. Nah, jadi surga tersembunyi. Nah, mudah-mudahan juga bagi nusana-nusana yang ingin berinvest untuk kaumnya atau pulang kampung melakukan gathering bersama, gathering family, suku Iko, suku B, suku C, suku D, bawalah ke Puncak Tabek supaya mereka tahu nah ikolahnya kekayaan yang ada di dalam negara kita. Romi Sandra, salam dari Bogor. Waalaikumsalam kembali dari Pekanbaru. Salam kita untuk nusana-nusana yang ada di Bogor ya. Udah atau Adiat kemenakan Romi Sandra. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kini pulang kampung lah ada 2 tampek untuk destinasi wisata di kampung awak. Dan mudah-mudahan di Jorong Titi, perantau Jorong Titi yang begitu menggebu dan sampai Puncak Tabek kok eksis nantinya dan mendatangkan banyak wisatawan yang mau berkunjung kepada Puncak Tabek dan Puncak Data. Jadi mudah-mudahan Patang itu kita cari sebuah kekompakan yang luar biasa. Segenap unsur ada dan hadir dan saling mensupport. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya di kampung kita 2 senator tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Nah, mudah-mudahan para senator kita pun mulai melirik dan membantu nanti pengembangan tempat wisata di kampung kita, Puncak Tabek dan Puncak Data. Ya. Bahkan dari Yayasan Kuarsa Bukit Tinggi kami ucapkan terima kasih itu telah siap untuk membantu Puncak Tabek dengan membangun musala. Nah, Romi Sandra, salam kembali. Semoga selalu semua jajarannya PTC amin. Amin, Allahumma amin. Insya Allah kami lahir sehat-sehat.
karena YPTC bekerja secara online sadonyo, kami hanya sesekali melakukan video call dalam bicarakan program. Ya, walaupun YPTC anu berbuat banyak dengan filosofi biasa ketek lai maili ya. Alhamdulillah Allah 3 tahun YPTC ko berdiri dan alhamdulillah 3 tahun pula bersama dengan Dunsana Padang Taro. Mudah-mudahan ke depan mulai bisa mengembangkan dalam bentuk usaha. Mungkin dalam bentuk UMKM, entrepreneur, koperasi atau apalah. Ya, kalau kini ko memang kita baru mengandalkan daripada Dunsana kita sendiri. Kalau dalam hal duka, sakit bare, ya, dan hal-hal lain yang teknisnya perlu dibantu. Nah, jadi mudah-mudahan yang hadir pada sore hari ko di live YPTC, dan jangan lupa kita punya channel nama YouTube-nya YPTC Media, ada tulisan sirah, subscribe, cucuk. Nah, beko salah satu videonya tekan tanda jempol, like. Nah, jadi mudah-mudahan itu membantu. Kalau dari YouTube nanti YPTC bisa monetize atau mendapatkan AdSense ke orang, makin mandiri. Akan makin banyak yang bisa kita perbuat untuk perantau dan nagari. Jadi diperlukan support. Beko jangan bapikir lo. YPTC wa subscribe dapatnya piti beko anolo nang kakanyang, anolo nang kakayo, anolo buang pikiran negatif. Support untuk nagari. Anda buka YouTube orang lain dengan berminit-minit membacanya segala macam, tapi lah kabar dari kampung untuk subscribe malu atau maleh. Jangan. Hanya dengan infak subscribe Allah membantu. Jadi dengan itu nanti kita bisa gadangkan podcast kita, bisa kembali alat-alat untuk kita bisa melakukan podcast. Jadi sebuah mimpi dibangun, tetap kita berambisi dengan selalu rendah hati. Kalau sombong tidak perlu. Nah, jadi mudah-mudahan YPTC ko bisa tetap eksis, setidaknya 5 wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh IKPS itu sudah disambut dan dilakukan oleh YPTC. Jadi tanggal 19 Desember 2021 patang, alhamdulillah Allah 3 tahun umur YPTC, dan kemudian Allah kita lakukan pula laporan kedua kali ke Kesbangpol Provinsi Riau. Nah, jadi mudah-mudahan berkat doa Dunsana sadonyo di kesempatan itu pun kami mengucapkan kepada seluruh Dunsana yang Allah mensupport kegiatan dan dari acara YPTC yang tidak bisa kami sabuikan cie-cie. Mudah-mudahan hanya Allah lah yang membalas seluruh kebaikan, dan itu untuk dijadikan amalan melancarkan jalan ke janatulnya Allah. Amin. Allahumma amin. Syukran. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan untuk seluruh donatur dengan 3 tahun menemani YPTC, dengan keluarganya diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan keberkahan selama yang telah diberikan menjadi sebuah amalan yang kekal. Jadi untuk tahap ke depan, karena waktu bulan puasa pun akan ada dake di bulan April, seperti biasa mungkin kita tetap dengan program di mana kita membuat program itu adalah Semarak Ramadan Padang Taro, mungkin yang ketiga kali. Mendra Adri, semoga YPTC selalu maju dan berkembang. Salam dari Pontianak. Waalaikumsalam, Masya Allah. Dari Pontianak, Mendri Adri, Dunsana kita, udah kita. Terima kasih banyak Allah hadir dari live. Jadi kalau dari Pontianak, kerinduan akan kampung, kalau anu sempat mencari kampung, buka YouTube YPTC Media. Di situ banyak kegiatan kampung, dan itu nampak ada tampek-tampek pariwisata yang ada di negari kita. Salam kita untuk Dunsana yang ada di Pontianak. Semoga nanti suatu saat bisa pulang dan mencari perkembangan di kampung kita. Karena setinggi-tinggi bang tabang tetap kekembangan juga. Jadi tidak terasa 3 tahun berjalan, ya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk acara Semarak Ramadan Padang Taro yang ketiga, kita memang tidak mengadakan untuk level kecamatan, level kabupaten maupun level provinsi. Kenapa?
kita ingin membuat kegiatan di bulan Ramadan di mana bisa dinikmati oleh anak kemanakan kita. Hadiah yang kita dapatkan, bantuan-bantuan infak, zakat dan sedekah melalui Lazis YPTC itu kita berikan kepada anak-anak kita, kemanakan kita, dengan lomba-lomba agama yang kita adakan di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan support lah daripada dusanak kita melalui Lazis. Ya, Lazis itu lumbuang amal zakat, infak dan sedekah YPTC. Kalau di Muhammadiyah namanya Lazismu. Kalau di NU namanya Lazisnu. Di YPTC Lazis YPTC. Dan itu ada nomor rekeningnya di atas. Nah, jadi tujuan kita kenapa tidak membuat dalam event-event yang besar? Karena kita ingin memberikan sesuatu kepada anak kemanakan kita. Seperti hadiahnya Bintang Ame juara 1, juara 2 Jopiti, juara 3 Jopiti, sampai harapan 3. Nah, dengan minimal 7 lomba, itu adalah 50 anak yang bisa menikmati hadiah dari dusana-dusana berkat zakat, infak dan sedekahnya tadi. Nah, kepada orang lain kita tidak sangkan untuk mengeluarkan piti, tapi untuk negari kadang-kadang bare. Tapi insya Allah kalau YPTC pengelolaan dana yang dikirimkan dan acara yang dilakukan kita sangat terbuka, dan kemudian kita setiap bulan melaporkan situasi keuangan daripada yayasan kita sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan berkembang situasi ekonomi mulai tumbuh, bisa kita laksanakan kembali Semarak Ramadan Padang Taro yang ketiga. Ya, nanti kita buat yang lebih, di mana kita memberi dengan prestasi kepada anak kemanakan kita. Jadi dengan mereka berlomba, di samping kita mencari talenta-talenta untuk melanjutkan estafet agama di kampung, dan mudah-mudahan itu ada yang memberi impact positif kepada anak-anak kemanakan dan remaja kita. Jadi mudah-mudahan suatu kesempatan yang luar biasa kalau nanti saatnya kita akan membuat acara untuk anak kemanakan kita di kampung dengan nama Semarak Ramadan Padang Taro. Jadi dari kini kalau lebih balabian saki, silakanlah berinfak, berzakat, bersedekah melalui Lazis YPTC. Dan jangan lupa media sosial kita adalah YPTC Media. Kalau Instagram kita ada namanya YPTC.media. Kemudian ada fanpage di Facebook. Ibaratnya tu website gratis di Facebook. Nah, itu ada YPTC Yayasan Padang Taro. Silahkan diikuti atau bergabung dengan grup Yayasan Padang Taro Center Media atau YPTC Media di grup. Jadi mudah-mudahan nanti berita-berita yang meninggal, yang sakit, yang apa segala macam itu ada. Dan kemudian kalau ingin bergabung, alhamdulillah grup WAG YPTC Media ada 3, YPTC Media 1, 2 dan 3. Nah, jadi mudah-mudahan bagi yang menggabung, silakan cari lihat di pengumuman grup YPTC, itu ada nanti link untuk di YPTC Media 2. Nah, karena itu dalam mendekati kapan 20, jadi kalau ingin bergabung silahkan. Jadi kepada kita sadonyo itulah mungkin sekilas info yang bisa kita berikan. Dan kemudian YPTC di dalam miladnya dan ketiga sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Padang Taro yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimanapun merantau, dimanapun berada, ataupun yang di kampung yang Allah mensupport 3 tahun kegiatan YPTC dengan keikhlasan, dan alhamdulillah itu Allah menjadi syafaat bagi dusanak dan dusanak kita. Jadi mungkin kita tidak panjang-panjang live kita, hanya menyampaikan beberapa poin. Ikuti media kita, YouTube kita adalah YPTC Media. Dan jangan lupa di subscribe dan like. Jadi untuk itu, semoga dimanapun kita berada diberkahi oleh Allah kesehatan dan berlimpah serta rahmat yang tiada henti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YPTC